Halo teman-teman, nama saya Nathanael David. Saya berasal dari 3PHP 1 di mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary, dan saya akan membahas tentang bubur kampiun. Dan kenapa saya memilih bubur kampiun? Karena menurut saya bubur kampiun itu adalah bubur yang unik ya, karena bubur khas Minang ini banyak dijumpai pada saat Ramadan, memadukan kelezatan bubur sumsum, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur candil, dan kolak pisang, menjadikan bubur ini menjadi lebih istimewa. Bubur kampiun ini termasuk salah satu jenis kuliner khas wilayah Minangkabau daratan Derek, tepatnya di daerah Bukit Tinggi. Hidangan kaya rasa ini awalnya dikenal sebagai menu sarapan, tapi kini makin populer sebagai menu buka puasa. Mengenai asal-usulnya, konon tercipta bubur kampiun berawal dari ketidaksengajaan. Sekitar tahun 1960-an pasca Perang Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, diadakan lomba kreasi membuat bubur di desa Jambuair, Banu Hampuk, dan Bukit Tinggi. Lomba bisa diikuti semua orang dari berbagai kalangan. Pada saat itu muncul banyak variasi bubur seperti bubur coklat, keju, dan lainnya. Namun, seorang nenek bernama Amalzona datang terlambat ke perlombaan tanpa persiapan. Ia akhirnya memasukkan beberapa jenis bubur yang tidak habis dijualnya saat pagi hari ke dalam beberapa mangkuk. Tak disangka, kreasinya bubur buatan Amazona menang. Saat ditanya mengenai nama kreasinya, sang nenek menjawab spontan bubur kampiun. Maksudnya adalah champion, yang berarti juara. Karena orang daerah dan ini juga mungkin jadi kepleset namanya kampiun dari champion. Maka itu, tidak seperti bubur manis lain hanya terdiri dari satu jenis bubur. Bubur kampiun memadukan 5-6 bubur sekaligus dalam tiap penyajiannya. Pedagang bubur kampiun biasanya memasak berbagai campuran bubur sejak dini hari. Semua bahan dimasak secara bersamaan di panci berbeda-beda. Karena itu, untuk membuat bubur kampiun yang komplit, setidaknya akan ada 6 jenis bahan dimasak dalam 6 panci. Di atas 6 tungku secara bersamaan, mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan khusus, setidaknya dalam mengatur waktu saat ke-6 jenis bahan dimasak bersamaan. Hidangan bubur kampiun yang biasa ditemukan di Bukit Tinggi umumnya terdiri dari campuran beberapa komponen yang berpadu. Umumnya terdiri dari bubur sumsum, bubur ketan hitam, kolak pisang atau ubi, bubur kacang hijau, bubur onde, bubur conde atau candil, dan ketan putih yang dikukus. Uniknya, di beberapa daerah Sumatera Barat, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran. Di Kota Padang, Panjang, campuran bubur lain lagi di daerah ini, bubur kampiun terdiri dari bubur ketan hitam, candil, bubur sumsum, agar-agar merah, dan cendol sagu dengan siraman cairan kental gula merah di atasnya. Walau dengan beragam campuran tidak menjadikan rasa bubur ini jadi berantakan, tetapi semuanya pas menyatu, lembut, memanjakan lidah, manis dan legit. Tidak hanya di daerah asalnya, tapi Anda bisa mendapatkannya di beberapa lokasi Jakarta yang cukup populer. Ada di kawasan wisata kuliner di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi favorit berbuka puasa bagi warga Jakarta. Dari sekian banyak menu yang ditawarkan, bubur kampiun menjadi pilihan banyak pengunjung. Tak heran jika setengah jam sebelum memasuki waktu berbuka, bubur kampiun sudah banyak dipesan, baik untuk dinikmati di tempat maupun dibawa pulang. Jadi bubur ini sudah menjadi favorit di berbagai daerah, khususnya warga Jakarta untuk berbuka puasa. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Dan dari pembuatannya itu tergolong lumayan rumit karena dia mencampur 6 bahan sekaligus. Dan yang pertama, kita akan membuat dari resep pertama, yaitu adalah bubur sumsumnya. Yang pertama, dalam wadah dicampur tepung beras dan 250 ml santan. Aduk rata lalu sisihkan. Kedua, dalam panci campur 500 ml sisa santan, daun pandan, dan garam. Rebus hingga mendidih. Yang ketiga, masukkan campuran tepung beras di dalam panci rebusan sambil terus diaduk agar tidak bergerindil.
Masak hingga bubur kental dan meletup-letup, angkat, kemudian sisihkan. Yang ketiga, kita akan membuat bubur ketan hitam. Rebus ketan dengan air hingga beras ketan pecah dan lembut. Aduk sesekali agar dasar panci tidak berkerak lebih tepatnya. Yang kedua, masukkan kayu manis, daun pandan, gula, dan garam. Masak terus hingga menjadi bubur. Tambahkan air jika perlu dan dirasa ketan belum lembut, angkat dan kemudian sisihkan. Dan yang ketiga, kita akan membuat bubur kacang hijau. Di dalam panci, rebus kacang hijau dengan 1 liter air hingga kacang merekah dan matang. Sementara itu, rebus gula merah dan 250 ml air hingga gula larut, angkat dan saring. Yang ketiga, tuang rebusan gula ke dalam panci rebusan kacang hijau. Keempat, masukkan jahe, daun pandan, dan garam, aduk dan hingga mendidih. Yang kelima, tuang santan kental, didihkan sekali lagi sambil diaduk supaya santan tidak pecah, kemudian angkat. Yang keenam, kita sisihkan lagi. Tapi kalau untuk mau tambahan, bubur kacang hijau ini bisa dicampurkan jahe untuk menambah rasa dan menambah wangi. Yang keempat, kita akan cara membuat kolak candil. Dalam wadah, campur tepung ketan, tepung tapioka, dan garam hingga rata. Tuang air hangat hingga sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga kalis. 3. Bagi adonan jadi 3 bagian. Beri 1 bagian pewarna hijau, 2 bagian pewarna merah, dan 1 bagian lagi tanpa pewarna. Bentuk bulat-bulat seperti kelereng, kemudian sisihkan. Yang keempat, masak gula jawa, daun pandan, dan air. Biarkan hingga mendidih dan gula larut, angkat lalu saring. Didihkan kembali hasil saringannya. Kelima, masukkan bulatan candil ke dalamnya. Masak dan biarkan hingga mengapung. Angkat. Kemudian sisihkan lagi. Kita yang terakhir akan membuat kolak pisang. Yang pertama, rebus gula jawa dan air. Biarkan hingga mendidih dan gula larut. Angkat lalu saring. Masukkan daun pandan dan kayu manis, kemudian didihkan kembali. Yang ketiga, tuang santan, lalu rebus dan didihkan lagi. Terakhir, masukkan potongan pisang dan garam. Masak sebentar, lalu angkat, sisihkan. Dan kita akan masuk ke bagian penyajiannya. Penyajiannya adalah siapkan wadah saji atau mangkok. Tuang tiap-tiap kolak dan bubur secukupnya. Kita bikin kayak bulet ini gitu. Ini kolak, ini bubur, ini candilnya, ini kayak gitu. Dan sudah siap disajikan. Dari tips saya, rendam beras ketan hitam dan kacang hijau semalaman agar keduanya lebih cepat empuk saat direbus. Jadi kan bikinnya banyak, ada 6 bahan atau 5 bahan. Biar lebih gampang dan mudah dan cepat, itu ketan hitamnya itu direndam dulu terlebih dahulu agar keduanya lebih cepat empuk saat direbus. Dan kemudian jika ingin menambahkan cita rasa yang agak lebih pedas dan lebih hangat lagi atau wangi, bisa ditambahkan jahe yang diserut-serut supaya bisa ini. Saran saya adalah jahe putih, karena jahe putih juga disebut sebagai jahe kuning besar atau jahe gajah, jahe badak, atau jahe kombongan. Jahe jenis ini memiliki rimpang yang besar dan gemuk, potongan melintang berwarna putih kekuningan, berserat sedikit dan lembut. Jahe gajah biasanya dikonsumsi saat masih muda atau setelah aroma kurangnya tajam dan rasanya kurang pedas. Jadi kalau lebih dominan manis jadi buburnya, jadi kita cuma mengambil dari jahe putih ini adalah baunya saja, jadi wanginya itu lebih wangi dan pedasnya tidak terlalu pedas karena kita sudah memakai kayu manis. Jahe ini banyak dikonsumsi selagi segar atau diolah untuk bumbu masak lebih umumnya, ya kan? Kayu manis, kalau saya membahas kayu manis antara lain kayunya itu agak berat, tidak keras, bejal, struktur halus dengan serat lurus. Kayu manis ini berwarna merah muda, coklat, dan berbau adas. Kulit berwarna kelabu tua, berbau tajam. Daun berwarna merah atau jingga. Dari kayu manis ini, dia itu sangat kering dan memiliki wangi yang cukup tajam dan memiliki rasa manis dan agak pedas.
kita sebagai generasi muda jangan suka makan yang fast food atau makanan yang kekinian terus. Kita harus terus melestarikan makanan daerah khas Indonesia, khususnya seperti bubur kampiun. Karena bubur kampiun juga bisa sebagai side dish atau sebagai menu takjil buka puasa. Dan sekian dari saya Nathanael David, saya tutup